Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi atau terpenuhi agar tetap terjaga kelangsungan hidup. Ilustrasi kebutuhan. Contoh, lapar makan, haus minum, macam-macam kebutuhan. 1. Tingkat kepentingan. 2. Waktu pemenuhan. 3. Sifat. 4. Subjek. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. 1. Kebutuhan primer. 2. Kebutuhan sekunder. 3. Kebutuhan tersier. Contoh kebutuhan primer: makan, minum, rumah, pakaian. Contoh kebutuhan sekunder: jam, televisi, radio, meja, makan, ruang keluarga. Kebutuhan tersier: mobil, motor, apartemen, perhiasan. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan. 1. Kebutuhan sekarang. 2. Kebutuhan yang akan datang. Contoh kebutuhan sekarang: batuk perlu dokter dan obat, hujan perlu payung, pintar butuh belajar. Kebutuhan yang akan datang: menabung untuk pergi haji, membangun rumah, keliling luar negeri. Kebutuhan berdasarkan sifat. Kebutuhan jasmani. 2. Kebutuhan rohani. Contoh kebutuhan jasmani: makan, minum, olahraga, tidur. Contoh kebutuhan rohani: sholat, sedekah, belajar, pergi ke Mekah, berpuasa, wisata ke pelabuhan Bajo. Kebutuhan berdasarkan subjek. 1. Kebutuhan pribadi atau perorangan. 2. Kebutuhan kelompok atau sosial. Contoh kebutuhan pribadi atau perorangan: sepatu futsal, raket, motor. Contoh kebutuhan kelompok atau sosial: klub bola, masjid, dan bis. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan kelangkaan. Berdasarkan kelangkaannya ada benda ekonomi, yaitu laptop, benda bebas yaitu air, hubungan dengan benda lain. Ada benda pengganti, contohnya roti menggantikan nasi. Ada benda pelengkap, contohnya kopi dengan gula. Ada tujuan penggunaan benda, produksi, mesin jahit. Benda konsumsi, mengonsumsi makanan dan proses pembuatan. Ada barang mentah, contohnya kayu. Ada barang setengah jadi, contohnya mie, indomie. Ada barang yang menjadi, contohnya pop mie. Kelangkaan adalah situasi atau kondisi ketika alat pemenuhan kebutuhan terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Faktor-faktor kelangkaan: ada sumber daya alam yang terbatas, perbedaan letak geografis, kerusakan lingkungan, ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk, rendahnya kemampuan produksi, bencana alam. Solusi untuk mengatasi kelangkaan tersebut adalah mengimpor atau impor barang dari luar negeri. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan permintaan atau demand. Permintaan atau demand. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor-faktor penyebab permintaan ada 6, yaitu harga barang, jumlah pendapat, jumlah penduduk, selera, perkiraan harga pada waktu yang akan datang, harga barang lain. Hari Raya Keagamaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta atau dibeli dalam berbagai kondisi. Contoh, pembeli beli di pasar, misalnya telur di pasar atau supermarket. Jenis-jenis permintaan: adanya daya beli konsumen dan jumlah penduduk. Daya beli konsumen ada efektif, potensial, dan absolut. Efektif permintaan yang didukung dengan daya beli dan sudah melakukan transaksi. Potensial permintaan yang didukung dengan daya beli namun belum melakukan transaksi. Absolut permintaan yang tidak disertai dengan daya beli, jumlah penduduk. Ada individu dan permintaan pasar. Individu permintaan dari masing-masing individu. Permintaan pasar adalah permintaan dari beberapa masyarakat atau beberapa individu. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau pedagang pada tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: 1. Harga barang dan jasa lain. 2. Biaya produksi. 3. Kemajuan teknologi. 4. Harga sumber daya. 5. Peningkatan jumlah produsen. 6. Harga produsen.
Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan harga keseimbangan. Harga keseimbangan pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai keseakan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Syarat terjadinya pasar. 1. Adanya barang yang diperjualbelikan. 2. Adanya penjual dan pembeli bertemu langsung atau tidak. 3. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. 4. Adanya media komunikasi. Fungsi pasar. 1. Distribusi, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. 2. Pembentukan harga, mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. 3. Promosi, memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Kurva permintaan adalah yang menggambarkan hubungan antara dengan jumlah barang yang diminta atau dibeli. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan atau dijual. Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan masa praaksara. Masa praaksara adalah masa belum mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga masa nirleka. Nur artinya tidak ada, leka artinya tulisan, yaitu masa tidak adanya tulisan. Masa praaksara dikenal juga dengan masa prasejarah. 1. Masa praaksara zaman logam. 2. Masa praaksara berdasarkan kehidupan masyarakat. 3. Bercocok tanam berdasarkan food gathering. 4. Masa perundagian. Candi Borobudur dan Candi Prambanan merupakan peninggalan sejarah pada masa Hindu-Buddha. Awal masuk Hindu-Buddha ke Indonesia adalah melalui jalur perdagangan melalui darat antara India dengan Cina, membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa, yang disebut jalur sutra. Karena komoditi dagang utamanya adalah kain sutra. Penyebab agama Hindu-Buddha di Indonesia sangat ramai karena 1. Ajaran agama Buddha mulai ada di Indonesia diperkirakan pada abad kedua. 2. Agama Buddha berkembang di Indonesia pada masa kerajaan Mataram kuno dan Sriwijaya. Letak Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra merupakan letak yang strategis bagi jalur perdagangan dunia. Ada beberapa teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah 1. Teori Sudra, 2. Teori Waisya, 3. Teori Kesatria, 4. Teori Brahmana, 5. Teori arus balik. Pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat Indonesia. 1. Bidang pemerintahan, 2. Bidang sosial, 3. Bidang ekonomi, 4. Bidang agama, 5. Bidang kebudayaan. Peninggalan sejarah masa Hindu-Buddha di Indonesia: Candi Kalasan Yogyakarta, Candi Borobudur, Candi Medut Magelang, Candi Muara Takus Kampau Riau, Candi Prambanan Yogyakarta, Candi Diang Wonosobo Jateng, Candi Penataran Blitar Jatim, Candi Cangkuang Garut Kabar. Arca adalah patung yang terutama dibuat dari batu yang menyerupai batu orang atau binatang. Kehidupan dan perubahan sosial di Indonesia pada masa Islam. Teori masuknya Islam ke Indonesia: 1. Teori Mekah, 2. Teori Gurajat, 3. Teori Persia. Waktu masuknya Islam ke Indonesia: teori Mekah pada abad ke-7 Masehi, teori Gurajat pada abad ke-13 Masehi, teori Persia pada abad ke-13 Masehi. Penyebaran Islam di Indonesia: 1. Perdagangan, 2. Pernikahan, 3. Pendidikan, 4. Kesenian. Ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Arab, Gurajat, dan Persia. Karena syarat masuk Islam sangat mudah, hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat. Mempengaruhi Islam terhadap masyarakat Indonesia: agama, pendidikan, sosial, kebudayaan. Peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia: masjid, keraton, makam, kaligrafi, karya sastra, seni tari, debus, sekaten, gerebek,